Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kadiandra Wikenjaya Putra dengan NRP terakhir 187 dari Jarkom A. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan praktikum 3 Jarkom, yaitu DNS, Web Server, dan Reverse Proxy. Nah, jadi di sini ada put your topology config image. Di sini juga saya sudah taruh config image. Lalu untuk soal selanjutnya adalah kita akan setup topologi kita. Nah, di sini saya sudah setup di GitHub-nya. Kita akan mencoba setup ulang di sini. Kita akan setup IP-nya di sini. Kita bisa lihat sudah saya setup di sini. Ini juga setupnya 22. Ini 23. Ini untuk subnet ketiga 31, lalu 32. Lalu ini untuk subnet keempat. Nah, ini 41. Lalu untuk ketiga ini subnet kelima. 51, 52, dan 53. Ini semua statik. Lalu kita akan lanjut. Buatlah konfigurasi untuk domain lun33.com ke IP node lun, skill33.com ke IP node skill, gustav33.com ke IP node gustav pada DNS master Renoir. Kemudian konfigurasikan node version sebagai DNS slave yang bekerja untuk DNS master Renoir. Nah, jadi di DNS master Renoir, kita akan setup masing-masing dari web server yang ada. Jadi saya sudah buat konfigurasinya. Kita akan lihat di GitHub. Nah, untuk konfigurasi itu kita akan menggunakan zone, file zone ya. Nah, di sini kita akan coba lihat di file etc lain. Kita lihat. Nah, di sini kan belum ada harusnya. Eh. Nah, di sini kan kita belum ada konfigurasi lokal. Nah, saya sudah simpan scriptnya di my script dan tinggal di copy saja. Jadi, ini kita akan copy lalu kita akan lihat nanti. Kita akan copy ini ke C. Baik. Nah, di sini kita bisa lihat untuk nav config lokalnya kita akan cek. Nah, di sini juga sudah sesuai. Nah, di sini ada kelebihan ya. Jadi kita akan bahas yang baru dulu, yang nomor 2. Di sini ada zone lun33.com dengan tag master dengan file dari lun itu mengarah ke folder lun33.com. Nah, di sini juga sebenarnya ada kelebihan. Di sini sekalian untuk membuat si apa namanya? DNS slave juga. Nah, di sini juga sudah sama ya. File 33 type master di folder style. Di sini akan kita kirim ke DNS slave-nya. Nah, lalu di sini ada gustav33.com dengan type master. Lalu filenya ada di gustav33 gustav. Lalu kita akan transfer di IPC slave-nya, notify juga di IP slave-nya. Lalu kita akan lanjut. Kita akan mengkonfigurasikan file config SOA-nya. Nah, di sini juga kita sudah mengcopy. Jadi semua file config yang ada di Renoir itu sudah saya copy semua. Kita akan lihat dari lun dulu. Nah, di sini di file lun ini kita akan mengikuti config dari modul. Nah, lalu di sini bedanya itu kita akan membuat DNS atau domain name server itu lun33.com titik dan isi root juga. Nah, sebenarnya sama dengan modul, cuman yang diganti adalah domainnya aja. Ini juga sama. Ini dengan IP-nya mengarah ke si web server lun. Ini untuk soal selanjutnya nanti akan kita bahas. Lalu sudah selesai, kita akan lanjut ke Gustav 33. Salah. Nah,
Di sini juga kurang lebih sama. Di sini tinggal kita ganti saja Gustav 33, serialnya kita ubah juga biar biar terus terupdate. Dan di sini juga sama, di sini juga sama. Nah, ini mengarahnya ke Not Gustav ya. Nah, ini juga untuk soal selanjutnya. Lanjut, kita cek. Nah, ini juga sama. Yang tinggal diganti skillnya apa? Domainnya aja. Lalu ini juga sama. Ya, IP-nya mengarah ke web server sih skill. Nah, juga sudah. Sekarang kita akan konfigurasi DNS Slave. Nah, di DNS Slave ini kita akan buka dulu. Di sini juga saya sudah menyiapkan scriptnya juga di MyScript. Jadi tinggal kita copy ke line. Nah, di sini untuk name config lokalnya sedikit berbeda dibanding si master. Config lokal. Eh. Nah, di sini untuk apa? Untuk konfigurasinya itu kita set zone 33 lun33.com dengan tipe DNS slave yang mengarah ke master. Nah, jadi di sini kita akan mengarahkan slave kita ke master untuk mendapatkan kopian dari file DNS-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan juga filenya mengarah ke uh, var lib bind lun33.com. Ini merupakan file hasil dari kopian dari DNS master. Ini juga sama, semua mengarah ke master dengan domain yang berbeda-beda. Seperti itu. Oke. Nah, lalu kita akan lanjut. Setelah kita konfigurasi, kita akan menggunakan command nameg untuk masing-masing name server, apa untuk masing-masing DNS. Kita akan coba lihat. Oke, coba dulu. Nah, ini kita akan coba pada node semua klien itu kita akan echo name server ya. Di sini pada node klien kita akan echo name server. Tapi sebelumnya karena ini masih di tahap 1 atau soal ke pertama, kita hanya mengkonfigurasi dari soal kita hanya meng-ping saja, ping masing-masing domain apakah bisa. Dikarenakan kita belum bisa curl. Itu di soal selanjutnya. Nah, di sini kita coba. Nah, di sini sepertinya saya salah ketik di sini. Harusnya name server, IPC, DNS, master, dan DNS DNS click. Kita akan coba name server 105631 server 1056. Oke, kita akan coba ping Gustav misalnya. Nah, ini sudah bisa ya. Misalnya kita ping lun33.com sebanyak 3 kali. 5 kali. Nah, ini juga sudah bisa. Oke, kita akan ping skills. Ini juga sudah bisa. Nah, mohon maaf di sini sebelumnya saya malah name server 888. Harusnya name server untuk si DNS master dan DNS sleep. Oke, lalu lanjut ke soal nomor 3. Kita akan menambahkan subdomain alias berupa xp.lun33.com yang mengarah ke alamat lun33.com dan xpskill33.com yang mengarah ke alamat skill33.com. Ini adalah CNAME. Selain itu, tambahkan konfigurasi untuk melakukan reverse DNS lookup untuk domain gustav33.com. Nah, jadi kita akan modifikasi lagi. Kita stop dulu. Kita akan modifikasi file
Lun terlebih dahulu. Kita akan pindah ke Lun. Nah, kita sini lun33.com. Nah, di sini saya sudah menambahkan yang tadi saya sebutkan. Di sini kita akan menambahkan sebuah host yaitu xp.in_cname lun33.com. Nah, ini berarti kita akan menambahkan host xp yang akan mengarah ke node lun33.com. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya. Lalu untuk si skill kita akan pindah dulu. Jadi skill. Nah, di sini saya belum menambahkan XP-nya karena belum ke save waktu itu. Kita akan tambahkan XP in ns skill ketiga.com. Jangan lupa isi titik. Oke, kita akan coba lihat dulu, belum bagus sekali. Kok N? Oh iya, si name. Sorry. Jadi, nah di sini skill kita akan buat sini untuk membuat name alias. Oke, lalu kita soal selanjutnya itu tambahkan konfigurasi untuk melakukan reverse DNS lookup. Oke, di node Gustav, berarti kita akan ke Gustav dulu. Oke, ini kan node Gustav kan. Nah, kalau untuk reverse DNS lookup itu, berarti kita hanya membalik 3 byte pertama dari IP. IP si Gustav ini. Misalnya kan di IP Gustav saya itu kan 10.5623. Jadi kita ambil 3 IP pertama lalu kita reverse. Jadi 10.562 jadi 25610. Plus tambahkan juga .in strip addr arpa. Nah, jadi untuk konfigurasinya itu seperti ini. Jadi untuk konfigurasi itu seperti ini. Kita akan buka. Nah, sini untuk domainnya sama. Kita mengarah ke Gustav. Nah, di sini kita akan mengatur reverse DNS-nya di gustav33.com. Dan 3 ini merupakan byte keempat dari IPC gustav33.com ini. Nah, dengan kita membuat pointer, kita akan bisa mengarah ke gustav33.com. Oke, kita sudah. Kita akan coba name G. Nah, lalu kita akan coba ping xp lun33.com. Nah, ini sudah bisa mengarahnya ke 2.1 yang artinya ini mengarah ke server Lun. Lalu selanjutnya untuk skill itu kita php skill 33.com. Ini juga bisa. Oke. Sekarang kita akan mencoba untuk apakah node apakah reverse DNS lookup itu mengarah ke node yang benar. Nah, jadi untuk itu saya akan mencoba melihat komennya, saya lupa. DNS. Untuk kita membuktikan itu kita pakai host script ptr. Nah, host script ptr. Oke. Kita akan coba di ptr dengan IP dari Gustav 2, 3. Nah, ini sudah ada 3, 2, 5, 6, 10 in addr arpa domain name pointer gustav33.com. Jadi reverse DNS sudah benar mengarah ke gustav33.com. Nah, lalu untuk soal selanjutnya itu nomor 4. Ini juga sudah pakai ini. Lalu kita nomor 4, buatlah subdomain berupa expeditiongustav33.com dan delegasikan subdomain tersebut dari Renware ke Verso dengan alamat IP tujuan adalah node Gustav. Kemudian,
matikan ransomware dan coba lakukan ping ke semua domain dan subdomain yang telah dikonfigurasikan pada nomor 2, 3, dan 4. Oke, kita akan membuat subdomain berupa expeditiongustav33.com dengan cara kita akan ke filezone dulu untuk menambah domain ya. Kita akan coba s tidak itu Gmail. Kok sini? Nah, oh ya, tadi juga saya lupa jelaskan bahwa di sini juga kita harus menambahkan zone dari reverse DNS lookup. Oke, kita akan lanjut untuk nomor 4 itu. Oh, oke. Untuk nomor 4 tuh ternyata kita tidak memerlukan yang namanya, apa sih namanya? Namanya file zone ya. Jadi kita langsung saja menyambungkan dari, apa sih namanya? Dari Renware ke Verso atau delegasi gitu. Kita akan coba buka Gustav dulu. Nah, jadi di sini awalnya sama ya. Yang ini nomor awal. Nah, yang di sini kita tambahkan konfigurasi baru. Yang di mana name server 1 itu mengarah ke IP Verso. Nah, IP Verso ini tugasnya adalah mengambil alih atau mengambil delegasi dari node Gustav. Jadi kalau misalnya kita hidupkan node Verso tapi kita hidupkan node master Rainware tapi kita tidak menghidupkan node Verso, itu bakalan tidak dapat ping si Gustav 33, Expedition Gustav 33.com. Nah, lalu ini expeditionnya kita akan mengarahkan ke name servernya, di mana name servernya ini adalah IP Verso itu sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita akan mencoba lihat di Versonya. Dan untuk di Verso, oh ya, untuk di Versonya kita akan lihat config local. Oke, nah di sini untuk zone expedition.gustav33.com pada DNS live atau DNS versionya itu kita set master karena kan si DNS master itu mendelegasikan domain dari expedition.gustav33.com itu ke DNS verso yang dimana jadi harus di set master itu. Jadi kita buat file juga untuk file baru yang folder baru yang bernama expedition di node verso ini. Kita akan lihat edition. Nah, ini kita bisa lihat untuk expeditiongustav.com, ini kita buat domain baru dengan serial yang berbeda juga. Dan expeditiongustav33.com ini mengarah ke Gustav juga. Seperti itu. Oke. Lalu kita akan lanjut. Nah, ini kan sudah. Lalu kita akan menjalankan servernya. Oke, kita coba berhentikan dulu semua ya. Kita coba berhentikan dulu semua. Kita coba berhentikan dulu. Sekarang coba kita jalankan. Kita matikan dulu. Kita matikan. Jangan. Kita akan jalankan Rainware dulu. Uji. Kita akan coba ping expedition gustav33.com. Nah, sini kan kita akan mengalami temporary failure in resolution. Nah, sekarang kita akan menghidupkan Verso, dan ini akan mendelegasikan subdomain domain expedition Gustav itu ke si node Verso. Kita akan cek. Nah, di sini sudah bisa hidup ya.
dikarenakan si Verso sudah bisa, sudah menyala dan juga sudah didelegasikan subdomainnya, domain itu subdomain. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Dan bila jika kita coba lagi untuk ping, untuk kita matikan versonya, nah ini sudah mati, dan Renoir masih nyala, itu akan tetap bisa. Bentar, itu akan tetap bisa. Nah, karena si Renoir ini sudah mendapatkan informasi atau file copy dari si DNS Verso. Jadi kurang lebih sekarang Renoir itu menjadi backup server dari si Verso jika mati. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini soal 4 itu tadi suruh apa? Lakukan ping ke semua domain dan subdomain yang telah dikonfigurasi pada nomor 2, 3, dan 4. Oke, kita akan coba ulang. Kita akan ping lon33.com dulu. Kita akan hidupkan Verso dulu. Nah, lon33.com. Ini masih bisa. Kita akan ping skill33.com. Juga masih bisa. Kita akan ping skill33, gustav33.com. Masih bisa. Kita ping xp skill33.com. Masih bisa juga. Tapi lon33.com masih bisa juga. Dan yang terakhir kita akan ping expedition.gustav.33.com. Nah, semua sudah berhasil diping dan tidak ada paket loss. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal kelima itu adalah konfigurasi Node.js, Skill, dan Gustav agar berfungsi sebagai web server Nginx yang akan menyajikan halaman profil, di mana halaman profil akan berbeda untuk setiap node. Dari folder berikut, gunakan profil loon.html untuk menyajikan halaman profil di node loon, profil skill, dan seterusnya. Konfigurasikan Nginx di setiap node untuk menyimpan custom access log ke file /temp/access log dan error log ke file /temp/error log. Nah, jadi sekarang kita akan berpindah dari DNS ke web server. Nah, sekarang kita akan konfigurasi web servernya. Oke, di sini sudah terinstall Nginx. Nah, di sini langkah pertama yang kita akan perbuat adalah kita akan memasuki ke direktori etc nginx nginx sites available. Oke, clear sites available. Nah, di sini default. Di sini belum ada apa-apa ya. Masih kosong. Nah, kita akan copy dari my script saya. Nah, di sini kita akan copy dulu file Nginx. Nah, di sini sudah ada. Kita akan ke sites available dulu. Nah, di sini defaultnya sama seperti yang di awal, cuman yang kita akan membuat file baru agar tidak pusing. Kita akan berfile loan, kita akan cek loan-nya. Nah, di sini, di server ini, kita akan listen di port default atau default 80, server name tidak ada dulu. Lalu kita akan mengatur lokasi file HTML kita di mana. Untuk di sini kita akan atur file di /var/www/loan dengan file HTML adalah index.html. Di sini merupakan merupakan konfigurasi untuk jika tidak ditemukan maka websitenya akan return 404 error. Nah, di sini kita akan menambahkan log, yaitu akses log pertama, yaitu untuk mengakses untuk melihat log siapa saja yang mengakses, yang lain-lain. Lalu untuk path-nya itu di tmp access log. Nah, untuk custom log ini di soal berikutnya. Di sini kita tambahkan error underscore log juga, lalu /tmp/error log. Ini merupakan path-nya. Nah, jadi untuk yang di bawah juga soal selanjutnya kita akan fokus dibahas di sini dulu.
Oke, lanjut. Kita sudah melakukannya. Ini juga sudah. Nah, setelah website berhasil di-deploy pada masing-masing node web server dan halaman dapat menampilkan profil yang sesuai, buatlah custom access log ke file /tmp/access log di masing-masing node web server menggunakan format log tertentu seperti di bawah. Nah, oke, kita akan coba dulu untuk menampilkan websitenya ya. Jadi di sini sudah ada konfigurasi semua. Kita akan coba akses websitenya dengan service. Kita nyalakan dulu Nginx Start. Nah, kita sudah start Nginx-nya. Kita akan buka web console. Kita akan ping dulu. Ping dulu. Bisa, oke bisa. Sekarang kita akan curl. Curl 10.56.2.1. Oke, di sini 404 not found. Karena saya lupa untuk menambahkan www bagian HTML-nya. Nah, kita akan pindah ke MyScript dulu. Nah, kita akan copy file www-nya dulu. Di sini berisi file index.html. Nah, di sini sudah ada file HTML-nya. Sekarang kita akan start. Kita akan coba lagi. Nah, di sini sudah ada file HTML dengan kodenya. Karena kita menggunakan curl. Jadi kita dapat loan is the main behind the expedition yang berarti sudah berhasil untuk di curl ya. Untuk si node loan. Dan semua juga kita lakukan ntar di Scale dan Gusta. Sekarang kita akan melanjutkan ke membuat file log custom-nya dulu. Nah, di sini log custom itu adalah tanggal dan waktu akses dalam format standar log, lalu nama node yang sedang diakses, alamat IP klien yang mengakses website, itu adalah HTTP dan URI yang diakses oleh klien, status respon HTTP yang diberikan oleh server, jumlah byte yang dikirim dalam respons, waktu yang dihabiskan oleh server untuk menangani permintaan. Contohnya seperti ini. Nah, untuk mengatur konfigurasi log yang ada, kita akan mengubah konfigurasi log itu di nginx.config. Kita akan pindah ke etc nginx. Nah, di sini kan ada nginx.config nih. Kita akan modifikasi nginx.config-nya. Nah, di sini kita akan cari file log. Nah, di sini juga sudah ada log format ya, sudah saya buat. Di sini ada log format yang bernama custom log. Dengan format itu time local, jarcom, node loon, access from remote, using method request, return status yaitu status, with body bytes, send in request underscore time second. Nah, jadi konfigurasi atau custom lognya itu kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba mengakses dari web server. Kita juga sudah menambahkan tadi yang di search available. Jadi kita juga sudah menambahkan custom log di sini untuk membuat file log custom sesuai dengan permintaan soal. Jadi kita langsung saja jalankan. Oke, kita lihat lognya dulu saja. cd tmp akses log. Salah. tmp di mana tadi? Oh, benar. Oh, nano ya. Nah, di sini karena saya sudah memasangnya dari tadi atau sebelum soalnya, jadi sudah terpasang. Jadi untuk membuktikan sekali lagi, karena ini format adalah jam UTC plus 7 ya, minus 7, plus 7 kan. Nah, jadi di sini tadi saya akses 8.56, di sini 3.59. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuka lagi, mengakses node-nya, mengakses webnya maksudnya. Kita curl, nah, kita akan coba lihat. Nah, di sini bisa terlihat bahwa ada
log baru, yang dimana format itu 5 November 2025 dengan jam 8.59, harusnya 15.59, tapi karena ini pakai UTC, jadinya 8.59, lalu plus 0000, jarcom not loan access from, dimana nomor 1 using method, apa ini? Using method get, HTTP 11 return status 404 yang tadi saya error, lalu with 140 bytes. Nah, di sini return status 200. Yang ini berhasil. With 1865 bytes sends in 0,000 second. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu kita akan lanjut ke nomor 7. Sudah. Nomor 6. Oke. Di sini kayak saya lupa nambahin custom log. Saya akan revisi. Oke, soal nomor 7 lanjut. Gustav merupakan web server yang tidak disarankan untuk dilihat oleh publik. Maka dari itu, ubahlah konfigurasi Nginx sehingga halaman profil Gustav menjadi hanya bisa diakses melalui port 8080 dan 8888. Oke, karena kita tadi belum konfigurasi. Untuk Node Gustav, kita akan konfigurasi dulu. Jadi my scripts SCPR 5 CPR 5. Oke, sudah. Lanjut CPR semua. Oke, kita sudah mengatur semuanya. Nah, kita akan lihat konfigurasi dari Teaching Agent. Oh ya. Nah, kita akan lihat search enable-nya dulu. Assets available. Nah, di sini kita sudah mengkonfigurasi bahwa di Node Gustav itu hanya bisa di-listen melalui port 8080 dan 8888. Sebenarnya kurang lebih sama. Ini untuk saat selanjutnya. Nah, di sini kita akan sudah membuat si Gustav listen di 8080, 8888. Dan di file HTML-nya juga bisa diakses melalui pathvar www.gustav dengan file indeksannya adalah index.html. Ini kurang lebih sama, juga saya sudah tambahkan custom block-nya. Lalu kita akan coba melihat dari segi web HTML-nya. Ini salah. Kok HTML? Jadi Gustav. Nah, di sini sudah ada file HTML Gustav-nya. Kita akan coba pindah dan kita akan service Nginx restart. Sih. Oke, kita akan coba di Node Client. Kita coba akses atau curl si gustav33.com tanpa port dulu apakah bisa. Curl gustav33.com. Nah, di sini tidak bisa karena defaultnya kan port 80, jadi tidak bisa. Kita harus akses melalui port khusus yaitu 8080. Nah, di sini bisa. Sini ada Gustav, sini ada Gustav. Oke, sekarang kita akan coba akses di port 8888. Nah, di sini juga bisa. Karena Gustav itu hanya bisa diakses di dua port itu saja. Oke, kita akan lanjut ke nomor 8. Untuk mempermudah program ekspedisi, maka Nodloon, Skill, dan Gustav sepakat untuk membuat halaman informasi dengan konten yang sama.
Maka dari itu, buatlah lagi satu server blok di dalam konfigurasi Nginx yang akan menyajikan file HTML ini, namun mereka ingin menyajikan halaman informasi tersebut di port yang berbeda-beda, yaitu Lon menggunakan port 8000, Skill menggunakan port 8100, dan Gustav menggunakan port 8200. Oke, jadi sekarang kita akan mencoba konfigurasi baru atau server blok baru dari setiap node. Sebelumnya saya akan konfigurasi skill dulu, karena tadi belum. Oke, di sini kan sama ini server. Blok server pertama itu sama dengan sebelum-sebelumnya. Dan kita akan menambah blok server baru, yaitu listen 8100 untuk info HTML. Oke, lalu di sini penjelasan kodenya yaitu kita buat blok server baru, kita akan membuat server apa? Blok server itu hanya bisa dilisan melalui port 8100 dengan lembaran server name ya. Lalu kita akan men-set dari file HTML itu di path var www.info dengan file indeksnya itu info HTML. Dengan location, ini juga sama untuk mendeteksi error jika tidak ada file HTML. Dan akses lognya juga sama, cuman ini belum saya ganti, saya sempat debug kemarin. Akan akses.log, tambahkan custom log. Oke, kurang lebih seperti ini untuk untuk node skill. Kita akan ke node Gustav, DTC, jadi sites, available. Ini juga sama yang tadi dan ini yang baru. Nah, di sini kita akan servernya listen di 8200 sesuai soal. Kita 8200. Lalu server yang juga tidak ada, kita buat file path-nya juga sama semua di ketiga node dengan path yang sama dengan nama file yang sama juga. Juga sama, juga saya belum ganti. Ganti dulu. Tambahkan custom log. Oke, selanjutnya untuk node loan. Ini juga sama. Listen 8000. Sebenarnya ketiga node ini yang diubah hanya listennya doang. Jadi dengan file path sama, dengan nama file path folder yang sama, dengan nama file yang sama, dengan akses log dan error log yang sama juga. Tinggal ubah ini. Custom log. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk masing-masing jalankan semua servisnya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengakses semua port-port yang ini berserta IP-nya. Kita akan curl di loon. Loon itu IP-nya, portnya 8000. Kita akan curl 10.621 dengan port 8000. Nah, di sini sudah ada. Ini merupakan file infonya. Untuk file infonya sendiri ada di path var www. Nah, di sini ada folder info. Folder info. Kita akan ke info. Kita akan lihat info tempat. Nah, seperti ini kita terapkan ke 3 node. Oke, itu sudah berhasil untuk si loan. Kita akan coba untuk si scale. Nah, curl 10.562
8.100. Nah, ini juga sama bisa. Kita akan coba untuk Gustav 8.200. Nih, sudah bisa juga. Oke, lalu kita akan lanjut. Nah, di sini saya juga lupa untuk mencoba untuk yang loan-nya dengan menggunakan domain. Kita akan coba ping menggunakan domain. Jadi kita harus menghidupkan dulu si DNS servernya. Udah hidupin? Oh, udah ya. Ini. Kita akan coba semua. Nah, ini kita akan coba ulang dengan domain. Curl, salah, di sini. Curl 10, salah. Loan33.com dengan 8.000. Nah, ini juga sama bisa. Karena si loan ini juga sudah mengarah ke IP dari loan itu sendiri. Dan sekarang kita akan coba dengan menggunakan XP loan. Apa bisa? Ini juga bisa. Karena XP loan itu mengarah ke domain loan dan domain loan itu mengarah ke IP loan juga. Kita akan coba sekarang dengan menggunakan loan tanpa port. Berarti itu hanya profil loan saja. On info. Itu juga bisa. Loan. Lalu kita coba scale dulu. Scale dengan XP scale. Juga bisa. Kita XP. Tiba-tiba ini juga bisa. Lalu XP scale dengan port 8100. Juga bisa. Ini merupakan file info. Kita akan coba yang tanpa XP. Ini juga bisa. Lalu kita akan coba yang Gustav. Curl Gustav33.com. Nah, ini tidak bisa karena Gustav itu kan hanya bisa diakses melalui 8080 dan 8888. Serta infonya bisa diakses melalui 8300. Kita akan coba pertama tuh Gustav33.com 8080. Bisa. Kita akan coba Gustav.com 8888. Juga bisa. Kita akan coba 8200 untuk file infonya. Ini juga bisa. Oke. Udah, kita akan lanjut ke nomor 9. Oh ya, untuk Expedition Gustav ini belum. Kita akan coba Expedition Gustav yang biasa tanpa port atau tak bisa. Tiba-tiba itu tidak bisa. Kita tambahkan port 8080 itu bisa. Karena ini Gustav. Lalu kita coba port 8888 itu bisa. Lalu kita akan coba port 8080. Itu sih baik. 8200 untuk file infonya. Bisa juga. Oke, kita sekarang lanjut ke nomor 9. Ini juga sama ya. Untuk mempermudah akses ke profil tiap anggota ekspedisi, buatlah satu domain lagi yaitu expeditioners.com yang akan mengarah ke Elysia. Lalu untuk mencegah overload dari salah satu web server, konfigurasikan reverse proxy Elysia agar bisa forward request ke server yang sesuai berdasarkan URL profile yang diminta oleh klien dengan ketentuan sebagai berikut. Request untuk expeditioners.com/profil loan itu harus dialihkan ke halaman profil web server loan. Request untuk expeditioners.com profil scale harus dialihkan ke scale. Gustav ke Gustav. Oke. Jika terdapat request URL selain profil yang ditentukan, reverse proxy akan mengalihkan halaman informasi pada web server loan. Nah, jadi untuk soal itu pertama kita akan mencoba untuk mengakses dari reverse proxy Elysia. Maaf, harusnya DNS dulu, karena kita akan membuat domain baru. Oke. Kita akan coba, kita akan buat file zone baru, di name config lokal.
Nah, ini sudah. Nah, di sini kita sudah tambahkan expeditioners.com. Kita juga notify ke DNS Slave. Untuk filenya, itu ada di expeditioners.com. Kita akan lihat. Nah, di sini untuk file file domain, file zone atau SOA, itu kita set DNS itu sebagai expeditioners.com dengan rootnya adalah expeditioners.com dengan ini serialnya kita buat acak juga nggak apa-apa, yang penting berbeda dari yang lain. Dan di sini kita name servernya kita set expeditioners.com yang mengarah ke IP node Alicia yaitu reverse proxy. Nah, jika sudah kita akan jalankan, kita akan buka Alicia. Oke, kita tes ping dulu di klien. Apakah bisa punya expeditioners? Oke, sudah bisa ya. Mengarah juga ke node Alicia. Oke, kita sekarang lanjut untuk konfigurasi Alicia ya, sebagai reverse proxy. Kita buka web console dulu. Nah, di sini saya juga sudah memasang script di MyScript atau konfigurasi di MyScript. Ini ada di Nginx saja. GPR Nginx ini akan jelaskan Nginx. Nah, di sini kita akan lihat Nginx config-nya. Nah, di sini kita bisa melihat ada upstream. Ini merupakan soal untuk nomor 10. Dan di sini upstream My Gustav saya terapkan di soal nomor 9. Karena Gustav memiliki dua port yang berbeda untuk bisa mengakses apa sih namanya? File HTML dari Gustav itu sendiri. Kalau ini merupakan file infonya. Oke, itu sementara. Kita akan ke set available dulu. Jadi kita ada file expeditioners. Nah, di sini merupakan konfigurasi untuk untuk reverse proxy. Nah, kita akan listen di port default atau 80 dengan server name yaitu expeditioners.com. Dan kita akan buat location-nya untuk profil itu mengarah pada IP 105621. Kalau untuk profil scale itu mengarah ke 105622 atau IP dari masing-masing node ini. Nah, sedangkan untuk profil underscore Gustav itu mengarah ke HTTP strip strip my Gustav strip. Nah, proxy pass ini mengarah ke file upstream si my Gustav yang tadi saya sebutkan di Nginx config. Nah, itu merupakan konfigurasi untuk nomor 9, sedangkan ini di bawahnya merupakan konfigurasi untuk nomor 10. Jadi kita akan coba saja langsung jalankan service Nginx. Oke, kita sudah start Nginx, kita sudah start semua service. Kita start juga, kita start juga untuk ya, masing-masing web server. Service Nginx start. Juga kita service Nginx start. Itu kita start service Nginx start. Oke, semua sudah start. Kita akan coba di SQL. Oke, kita akan coba curl expeditioners.com profil. Nah, ini sudah ada. Dia mengarahnya ke loon, maka kita akan menemukan file HTML loon. Loon is the main ini. Oke, sekarang kita lanjut. Expeditional profil scale. Nah, di sini juga sudah ada scale ini. Oke, sudah. Lanjut, kita ke profil Gustav. Nah, ini kita tidak tahu ya, karena dia mengakses portnya itu secara load balancing, karena kita tadi upstream My Gustav itu kita buatnya seperti round robin.
sesuai yang ada di modul. Dengan konfigurasi yang sama juga, kita tidak tahu. Ini kayak yang akses port 8080. Oke, sudah. Sudah apa lagi? Jika terdapat request ke URL selain profil yang ditentukan, request proxy akan mengalihkan ke halaman informasi. Oke, jika misalnya kita request URL, request URL, URL-nya tidak ada seperti ini, kita pasti akan mengarah ke info. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk nomor 9. Oke, kita lanjut nomor 10. Untuk mendistribusikan traffic halaman informasi atau reverse proxy Alicia agar dapat membagi pekerjaan kepada web server Loon, Skill dan Gustav secara optimal menggunakan algoritma round robin. Pastikan target pembagian load merupakan halaman informasi, bukan halaman profil masing-masing web server. Nah, jadi untuk konfigurasi round robin itu kita kembali lagi ke si Alicia. Kita buka config. Nah, di sini kita ada upstream myinfo yang dimana setiap masing-masing web server dengan port ini merupakan halaman informasi dari masing-masing web server. Jadi setiap kita membuka web server, secara round robin artinya secara bergantian dan setara. Jadi pertama dibuka ini, jika kita akses lagi akan dibuka ini, jika diakses lagi akan dibuka ini, dan seterusnya mengulang-ulang. Seperti itu. Oke, itu merupakan file konfigurasi dari uh, proxy pass untuk myinfo. Nah, sekarang kita akan save di file expeditioners. Nah, sini kita terapkan juga seperti MyGustav, karena MyGustav tadi juga saya sudah terapkan untuk round robin. Jadi sini kita akan terapkan juga di myinfo untuk location default. Oke, kita akan coba karena ini tidak bisa membuktikan langsung. Kita akan coba mengaksesnya melalui atau membuktikannya melalui file log pada tiap-tiap tiap-tiap web server di app server. Sorry. Oke, kita akan buka dulu semua. Kita akan akses masing-masing lognya. Buka nano tmp akses log. Oke. Skill service export nano tmp akses log. Oke, kita buka semua. Nano tmp akses. Loan skill Gustav. Oh, ini ada Loan Gustav, sorry. Belum saya hapus. Hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Oke, kita akan ke file building XCOM. Akan cari ini. Kita akan coba pembuktian. Kita sudah menjalankan ini. Start. Oke, sudah start. Sekarang kita akan membuktikan. Misalnya, loan pertama, berarti harusnya loan pertama ya. Ini jam 4.23, 9.19, berarti 9.23. Kita coba curl expeditioner.com. Oke, kita lihat. Oh, tidak ya. Tidak juga. Tidak juga. Oke, mungkin nge-lag sebentar. Harusnya bisa. Coba.
Nah, di sini sudah ada 924, berarti sudah ada yang mengakses. Kalau di Loon itu saya kurang tahu, harus dimatikan dulu ya. Kita buka ulang. Enggak kok, di Gustav juga enggak. Berarti untuk kalinya itu, oke. Sepertinya harus di restart, karena saya tidak restart. Ini harus restart dulu. Oh, oke, sekarang kita akan buktikan apakah bisa. Kita lihat, kita buka lagi semua. Oke, tadi 27. Oke, kita clear. Ini sudah. Oh, tempe. Oke, kita akan coba membuktikan. Di sini kita bisa lihat jam 4.29. Oke, kita akan coba untuk ping. Kalau petitioners. Kita lihat loan-nya. Oke, bisa. Ini 929. Lalu kita curl lagi. Nah, apakah di loan muncul? Tidak. Kalau di scale, ini 2921 ya. Kalau di scale, 2932. Nah, ini selisih beberapa detik. Nah, harus kita cek lagi ya. Kalau petitioners, kita akan cek di Gustav. Harusnya 2940. Ah, ya. 92948. Nah, jadi di sini sudah terbukti bahwa semua ketiga node ini sudah dibagi secara sama rata atau load balancing atau round robin. Jadi
Ini sudah terbukti semua dan sudah terjawab semua pertanyaannya. Mungkin sekian untuk demo saya pada kali ini. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.